Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT atau PowerPoint saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Redi Febriansyah. Saya dari semester 4 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam atau KPID. Di sini kita akan membahas tentang metode-metode hadis. Menurut Sanjaya, metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Langsung saja kita ke pengertian hadis dan metode-metodenya. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita ke pengertian metode. Yang pertama ada metode maudhu'i. Metode ini yaitu mengumpulkan hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya. Yang kedua, metode tahlili. Metode ini yaitu memahami hadis-hadis Rasul dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut. Yang ketiga, metode ijmali. Metode ini menerangkan hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam kitab hadis yang akan disar secara ringkas. Dan yang keempat, ada metode muqaran. Metode ini yaitu membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama dalam kasus yang sama atau memiliki redaksi yang beda dalam kasus yang sama. Metode ini dalam memahami hadis tidak hanya membandingkan hadis dengan hadis lain, tetapi juga membandingkan pendapat para ahli syarh dengan atau dalam mensarh hadisnya. Lanjut kita ke kitab-kitab metode hadis. Yang pertama, metode maudhu'i. Metode ini ada beberapa kitab. Yang pertama ada Al-Insan fi Al-Quran. Yang kedua ada Al-Mar'ah fi Al-Quran. Keduanya yaitu karya dari Abbas Mahmud Aqad. Kedua ada metode tahlili. Salah satu kitabnya yaitu kitab Fath Al-Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketiga ada metode ijmali. Salah satu kitab yang menggunakan metode syarh ijmali ini yaitu kitab Quds Al-Muhtazi ala Jami' At-Tirmizi oleh Jalal ad-Din Asyuyuti. Dan yang keempat ada metode muqaran. Salah satu kitabnya yaitu Umdah Al-Qari Syarh Sahih Al-Bukhari oleh Badr ad-Din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad. Lanjut kita ke ciri-ciri metode hadis. Pertama ada metode maudhu'i. Ciri-cirinya yang pertama menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Yang kedua ada metode tahlili. Ciri-cirinya yang pertama memaparkan dan menguraikan pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ahli syarh hadis lainnya dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua menjelaskan hubungan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Lanjut yang ketiga ada metode ijmali. Ciri-cirinya yang pertama penjelasan yang diberikan ini bersifat umum dan sangat ringkas. Yang kedua, pensarnya langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir secara global tanpa perbandingan. Yang ketiga, pada hadis tertentu diberikan penjelasan yang luas, tapi tidak seluas penjelasan dengan metode tahlili tadi. Yang keempat ada metode muqaran. Ciri-cirinya yang pertama, pensarh menggunakan perbandingan analisis redaksional. Yang kedua, pensarh menggunakan perbandingan penilaian perawi. Yang ketiga, pensarh membandingkan kandungan makna dari masing-masing hadis yang dibandingkan. Yang keempat, pensarh harus meninjau berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya perbedaan tersebut.
Lanjut kita ke kelebihan metode hadis. Pertama ada metode maudu'i. Kelebihan metode ini yaitu membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan menetapkan judul pembahasan, membuat pembahasan menjadi sempurna dan utuh. Yang kedua, ada metode tahlili. Kelebihan dari metode ini yaitu ruang lingkup pembahasannya yang sangat luas, karena metode ini mencakup berbagai aspek pembahasan. Yang ketiga, ada metode ijmali. Kelebihan dari metode ini yaitu praktis dan padat, sehingga dengan mudah dapat dipahami dan diserap oleh pembacanya. Yang keempat, ada metode muqaron. Metode ini memiliki kelebihan pemahamannya sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang sebuah hadis. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang kekurangan metode hadis. Pertama, ada metode maudu'i. Kekurangan dari metode ini yaitu memenggal hadis. Maksudnya itu adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan dan membatasi pemahaman hadis. Maka dengan sendirinya berarti membuat sesuatu permasalahan menjadi terbatas atau sesuai dengan topiknya. Yang kedua, ada metode tahlili. Metode ini menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial atau terpecah-pecah, sehingga memberikan pedoman secara tidak utuh dan tidak konsisten. Yang ketiga, metode ijmali. Kekurangan metode ini yaitu tidak ada ruang untuk menggunakan analisis yang memadai. Oleh karena itu, metode ini tidak dapat diandalkan untuk menganalisis pemahaman secara detail. Yang keempat atau yang terakhir, ada metode muqarrah atau muqaron. Metode muqaron. Metode ini tidak relevan bagi pembaca tingkat pemula karena pembahasan yang dikemukakan terlalu luas sehingga sulit untuk menentukan pilihan. Nah, itu kekurangan-kekurangan dari berbagai metode hadis. Baik, sebelum saya tutup presentasi dari saya, di sini saya akan memberikan dua pertanyaan kepada pendengar atau penonton. Yang pertama, pertanyaannya yaitu metode apa yang bersifat komparatif atau membandingkan. Nah, yang A, metode maudu'i, yang B, metode tahlili, yang C, metode ijmali, dan yang D, metode muqaron. Nah, pertanyaan kedua, metode apa yang menerangkan hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat di dalam hadis tersebut? Yang A, metode maudu'i, yang B, metode tahlili, yang C, metode ijmali, dan yang D, metode muqaron. Nah, bagaimana nih jawabannya? Sudah tahu belum? Ya, kalau belum, ini saya kasih tahu. Yang pertama, soalnya yaitu metode apa yang bersifat komparatif atau membandingkan. Nah, jawabannya itu D, metode muqaron. Soal yang kedua, metode apa yang menerangkan hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam hadis tersebut? Nah, jawabannya itu C, metode ijmali. Nah, yang kalian jawab benar tidak? Kalau benar, ya baguslah. Ups, lupa. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.